Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-amin al-ma'mun qurratul 'ayun wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ala nahjihi wa nahjihi yamshuna as'aluka bihaqqihi wa haqqihim an tusliha lana. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia juga kita bisa berkumpul ya. Kalau bagi kawan-kawan yang tidak bisa hadir, insyaallah yang penting niat kita ingin untuk hadir, Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama-sama di dalam satu majelis dimanapun kita berada. Ya mungkin kalau seandainya tidak bisa menyaksikan kita bukan salah kameranya ya, bukan salah HP-nya, mungkin salah kuotanya tetap terisi mungkin ya. Kalau seandainya kuotanya terisi, insya Allah wajah kita akan kelihatan dan insya Allah kita akan melihat senyum kita sama lain. Walaupun saya tidak melihat kalian, tapi kalian menyaksikan saya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyaksikan kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah sudah kita bahas tadinya tentang kewajiban atau rukun-rukun berpuasa. Ada dua yang harus kita perhatikan juga. Dan di sini ada juga yang tidak kalah pentingnya dalam masalah berpuasa ini ada kesunahan-kesunahannya. Sesudah kita melaksanakan kewajiban, rukun dalam berpuasa, ada kesunahannya yang sering kita lupa, yang sering kita abaikan, mungkin kita tidak tahu, atau juga mungkin kita lupa karena setahun sekali kan ya, setahun sekali ya, namanya barang setahun sekali. Sedangkan setiap hari pun kita ada yang kita katakan lupa. Contoh, ya Allah, saya belum sholat asar. Setiap hari sholat asar. Jadi masih ada yang kita lupa. Apalagi sholat, apalagi yang namanya setahun sekali ya. Berpuasa ini sering kita lupa juga tentang masalah niatnya. Ya Allah, saya lupa niat. Apakah boleh berniat? Tidak boleh lagi berniat. Wajib kita menahan menahan berpuasa. Apalagi juga masalah sunnah. Yang sunnah ini tidak semua orang melaksanakannya, kecuali orang-orang yang tertentu, yang mereka kemungkinan belajar, yang mereka juga memang mengamalkan setiap hari. Yang mana kita sudah mengetahui setiap kita masuk ke rumah, assalamualaikum. Kadang-kadang kita mungkin saking laparnya kita lupa kita untuk masuk rumah itu sampai assalamualaikum. Apalagi kawan misalnya telepon kawannya, misalnya guys, saya lagi masak nih, ayo mau ke kos saya silakan. Lagi masak yang enak-enak, kita ya mungkin sudah lapar dari tempat kos kita, rumah kita langsung ke tempat tadinya tanpa assalamualaikum. Kenapa? Kita sudah biasa ke rumahnya dia atau sudah akrab sama dia, langsung ke dapur tanpa kita mengucap assalamualaikum. Dan juga tatkala kita makan itu kan sunnah bismillahirrahmanirrahim. Tapi tatkala kita memang sudah merasa lapar tadinya, kita lupa untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Juga begitu di dalam masalah puasa, yang mana kita kembali ke sunnah Rasulullah SAW yang sekarang kita sudah melihat ya, banyak orang baru menyadarinya, seperti mencuci tangan. Mencuci tangan, masya Allah kita lihat di mana-mana, di masjid, ya di rumah-rumah yang lainnya, mereka mempersiapkan cuci tangan sama sabun. Ini sunnah Nabi SAW. Sudah lama Nabi SAW mengatakan sunnah. Dan juga syarat mencuci tangan itu air mengalir. Airnya mengalir. Kalau kita kan air gobokan tanpa mengalir, di situ ada 30 tangan, yang tangannya megang macam-macam ya. Itu akan mendatangkan penyakit, bukan mendatangkan untuk kebersihan, bukan, tapi penyakit. Maka diajarkan oleh para ulama bagaimana cara mencuci tangan. Itu diajarkan. Islam itu indah. Sekecil apapun sudah diajarkan Islam, sehingga kita masuk kamar mandi itu ada hikmahnya. Kaki kiri orang biasa saja masuk kamar mandi atau WC itu kaki kanan atau kaki kiri mereka tidak peduli. Sebenarnya itu ada hikmahnya. Ada ajaran Nabi SAW, ada doanya, ada etika masuk dalam kamar mandi, ditutup kepalakannya. Kenapa? Di situ tempatnya syaitan dan jin. Seperti doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung daripada jinnya laki-laki dan jinnya perempuan. Kalau seandainya jinnya perempuan, yang laki-lakinya masuk enak, ya. Kalau seandainya jinnya laki-laki, perempuannya masuknya, berarti jinnya yang enak. Kalau kita kan terserang, yang cewek pasti senang kepada perempuan. Tapi kalau perempuan belum tentu senang kepada cewek.
Tapi jinnya senang kepada perempuan. Oleh karena itu bagaimana caranya? Kita berdoa. Makanya kita kadang-kadang maaf, ditunggu dosennya, mana si fulan ini? Rupanya di WC, kelamaan di WC. Bahkan kita betah di WC daripada di masjid. Kalau di masjid itu nggak ada setonnya, ya nggak ada seton. Karena para malaikat semua dinaungin para malaikat. Tapi kalau di WC itu ada jinnya. Tapi kita betah ya di WC. Kadang-kadang kalau orang manusia mengatakannya apa? Bilik termenung. Untuk kita termenung, apalagi ada rokok, Masya Allah kita sampai lupa kita saking segarnya di WC. Kalau kita dari jauh baunya WC itu Masya Allah ya, kita pening kepala kadang-kadang ya. Kenapa? Saking baunya WC itu nih. Tapi kita betah. Inilah kita dibawa oleh syaitan. Oleh karena itu kesunahan dalam Islam sekecil apapun sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan secara ada hikmahnya. Apalagi di bulan puasa. Di bulan puasa diajarkan oleh Nabi SAW kesunahan untuk melaksanakan puasa yang fit, puasa yang membawa hikmah, membawa kesehatan. Karena berpuasa itu membawa kesehatan untuk jismani kita, untuk rohani kita. Karena dalam puasa itu terbiah nufus, terbiah itu mendidik hati kita dan untuk apa? Menguatkan jismani kita. Karena Nabi SAW katakan, yang pertama disunahkan dalam bulan Ramadan, dalam berpuasa bulan Ramadan, yaitu takjilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Syaratnya satu, apabila sudah masuk waktu. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ada bahasa kita siung ya. Itu siung atau bunyi beduk berarti itu sudah masuk waktu. Jangan tunda-tunda. Oh kelak kita 5 menit lagi. Jangan tunda-tunda, langsung kita berbuka. Hikmahnya satu. Seandainya kita pernah penyakit, kita tunda-tunda untuk makan, ya, tunda-tunda untuk makan itu terkala kita punya penyakit kambuh kita akhirnya kita tidak beribadah. Makanya kata Nabi SAW disegerakan untuk berbuka. Tapi Ustaz, saya berpuasa biasa-biasa saja. Memang kita puasa biasa-biasa saja. Kenapa? Sudah mendapatkan doa dari Nabi SAW. Karena kita melaksanakan sahur. Tapi kalau kita tidak melaksanakan sahur, mungkin kita akan gelabakan. Pertama, kita tidak bekerja. Kita nunggu di rumah saja. Ya, tunggu di rumah. Aktivitas kita gagal. Aktivitas kita lalaikan. Kenapa? Karena tadinya kita tidak melaksanakan sahur. Bagi orang yang sahur, tatkala masuk berbuka, mereka menyegerakannya. Menyegerakan dengan apa? Ada aturan-aturannya. Kalau kita kan lain. Berpuasa lain ya, sesudah tarawih lain, lanjut lagi jam 10-nya, jam 11-nya lain lagi makan ya. Kenapa? Kita pikir gini, oh saya harus makan banyak, besok pagi saya puasa, takutlah lapar. Itu pikiran kita. Tapi Nabi SAW memberi ya metode cara biar kita tidak lapar dan tetap sehat untuk melaksanakan berpuasa. Pertama harus mentakjilkan berbuka, menyegerakan untuk berbuka. Ini hukumnya sunnah dari Nabi SAW. Yang kedua, disunahkan oleh Nabi SAW yaitu suhur walau bijur'atil ma. Sahur walaupun dengan seteguk air. Kita berbeda. Kita bagi orang yang perokok itu lebih baik daripada merokok daripada minum dan makan. Mudah-mudahan di kawan-kawan kita nggak ada yang rokok ya. Dan di sana mereka apa? Mengakhiri sahur mereka dengan rokok. Akhirnya apa? Bau pagi harinya bau rokok. Bau rokok inilah akan membuat mereka menjadi penyakit. Oleh karena itu memang ada sebagian mereka yang berakal mengatakan rokok itu tidak batal. Kenapa? Rokok bukan makan dan minum, tapi rokok itu ada nikotinnya. Nikotin itulah yang membuat zat yang bisa membatalkan puasa. Karena benda memang asap, kalau kita ya asap orang masak misalnya di dapur, kita hirupkan baunya. Sampai kenyang misal sampai kenyang, kita hirupkan hawanya atau baunya, itu tidak batal puasa. Atau juga seandainya kita naik mobil atau motor, kita buka mulut kita, masuk ke rongga kita, akhirnya kita merasakan kenyang tadinya, batal? Tidak batal. Tapi berbeda dengan rokok, walaupun dia asap yang keluar itu bisa membatalkan. Kenapa? Di sana ada nikotinnya. Ada zat benda yang bisa membatalkan berpuasa. Bisa yang dimana dikatakan bahwasanya itu benda, dan benda ini masuk ke rongga kita akhirnya membatalkan puasa. Itu disunahkan oleh Nabi SAW. Kapan itu waktu bersahur? Sahur itu waktunya tatkala kita
memasuki jam 12 ya, ke bawah jam 12 ke atas jam 2 itu sudah disunahkan untuk melaksanakan sahur walaupun dia seteguk air, karena disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan hikmahnya pertama taqwa, untuk taqwa ala shaum, menguatkan diri kita untuk berpuasa. Yang kedua, biar kita menyalahi ahlul kitab, orang ahlul kitab Yahudi Nasrani, mereka tidak melaksanakan sahur, mereka berpuasa sudah, mereka tidak melaksanakan sahur, tapi kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berpuasa laksanakan sahur walaupun seteguk air, biar sehat walafiat, biar kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu mentakhirkan sahur, mengakhirkan, mendudikan yaitu sahur. Jangan kita bersegera. Sahur ini sekiranya misalnya sekarang waktu subuh jam 5, kita katakan jam 5. Oke. Paling lambat kita sahur itu terakhir jam 5. Ya apa, jam setengah 5. Kalau jam 5 kan subuh ya. Jam setengah 5. Karena di sana ada waktunya apa? Waktu imsak, menahan. Waktu imsak ini diperkirakan rubu' saat. Rubu' saat itu 20 menit. 20 menit itu imsak, tidak boleh kita makan. Makanya Ustaz Hadi Hidayat mengatakan waktu imsak itu waktu berpuasa. Tidak boleh lagi kita melaksanakan makan, tidak boleh lagi, itu waktu imsak. Tapi mazhab Syafi'i sebelum ada waktu masih ada untuk kita melaksanakan sahur. Artinya ini apa? Keluar daripada khilaf para ulama. Afdalnya tatkala sudah masuk imsak ya, kita wajib menahan diri kita, karena imsak itu menahan. Wajib tidak minum dan tidak makan lagi. Dan bahwasanya disunahkan juga tadinya kita katakan menyegerakan berbuka. Dengan apa sih kita menyegerakan berbuka? Apakah dengan nasi? Apakah dengan minuman-minum yang lainnya? Dengan buburnya, bubur ayamnya, macam-macam. Kalau kita kan ada bubur apa, banyak. Kalau di Badan Hijau banyak ya. Kalau di tempat kalian ya, kalian yang tahu ya, banyak macamnya. Di sini dianjurkan oleh Nabi al-fitru ala rutuban witran. Disunahkan oleh Nabi SAW rutob ini korma yang masih muda. Kalau bahasa kita nih korma ini apa ya? Kalau korma di kita ini mungkin sulit ya. Karena ada di Gunung Hidup itu ya, di tempat kita korma itu ada seperti makanan-makanan yang sering ya. Seperti kalau mungkin kalian tahu ramba ya. Ramba itu dukuknya duku Bangka ya. Ada duku Palembang dan duku Bangka. Kalau ramba itu duku apa? Duku Bangka. Kalau korma ini ada macam-macamnya. Ya, yang pertama yang kita harus ketahui, korma yang disunahkan oleh Nabi SAW, korma yang ada di Arab ya. Di kita ini memang ada pohonnya saja. Pohonnya ada, cuma berbuahnya tidak. Yang harus kita perhatikan, kesunahan dari Nabi SAW mempunyai faedah. Kalau ada korma, belilah korma yang mahal. Ini kita akan beli korma yang murah ya, yang sudah tumbuh uletnya, yang sudah tumbuh belitungnya. Nah, itu kurang bagus, akhirnya menyebabkan penyakit. Belilah setahun sekali, namanya puasa ya. Beli korma yang sukari, yang harganya ya 100.000 sekilo ya. Ini buat sehat walafiat. Kalau takutnya satu hari satu biji ya, walaupun dia mahal. Kalau dia mahal ya kita harus jaga-jaga lah. Jangan kita harus mumpung ada duit, jangan. Tapi kita harus lihat kemampuan kita bagaimana, yang kita harus jaga di sana harus kita berbuka dan melaksanakan sahur dengan korma. Seandainya tidak ada korma, maka dilaksanakan dengan air zam-zam. Ya Allah Ustaz, air zam-zam lebih parah dari korma Ustaz ya. Oke, kalau tidak ada zam-zam, air apa? Air sumur. Air sumur. Tapi sumur jangan sumur yang kotor, yang keruh, jangan. Sumur yang sudah ya biasanya di air aqua lah ya, di mineral sekarang ini. Di mineral yang kita konsumsikan, yang bagus itu. Dan juga kalau seandainya air tidak ada ya, air mineral atau juga aqua sulit, ya kita masak air. Cuma air tadinya ini yang dimasak itu hukumnya makruh.
Karena air yang sudah dimasak ya itu hukumnya makruh. Yang disunahkannya air yang belum tersentuh dengan api. Ya mungkin ada kan ya air yang belum tersentuh dengan air dan banyak airnya yang dijualkan. Kalau kita kan masalah air itu kita kurang mengutamakan. Yang penting kita kenyang, berbuka yang penting kan kenyang kita. Itu salah. Sebenarnya biar perut kita tidak kaget, terkejut karena bahasa kitanya. Jangan langsung kita makan apa pedas-pedas, gorengan langsung mana cabenya 1 butir, cukup 1 butir 2 butir. Akhirnya apa? Sakit perut ya Allah. Izin malam ini tidak terawih. Kenapa perut sakit? Sesuai bukanya kita mana mukanya pempeknya, kuah pempeknya pedas lagi kan ya. Terus bantai dengan nasi padang sambalnya. Masya Allah kita ya. Kalau tidak pedas-pedas namanya tidak makan. Akhirnya datang sakit kita yang susah. Datang bulan puasa ya biasa-biasa saja. Kita tanya orang bagaimana puasa? Ya alhamdulillah puasa saya ada cukup hari ini. Kenapa? Banyak sakitnya daripada sehatnya. Wajar. Kenapa? Karena makannya tidak diperhatikan. Oleh karena itu kesehatan kita sangat penting, kesehatan kita. Di dalam Ramadan itu yang pertama ya, dalam masalah sunnah yang harus kita perhatikan juga. Oke. Sesudah itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, jangan lupa untuk melaksanakan doa. Ini yang kita salahkan. Kalau kita sudah makan lupa dengan doa, ya lupa. Mana kita tidak apal doanya, akhirnya kita lupa. Doanya ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW sesudah kita makan. Ingat, kebanyakan kita, ayo kita doa sama-sama sudah masuk waktu. Tapi yang disunahkan terkala masuk waktu itu makan dulu, minum. Disunahkan, bukan di doanya. Tapi doa ini sesudah kita minum atau sudah kita makan. Karena doa Nabi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya Allah, telah berbuka aku ya Allah. Ya, aku telah berbuka. Aku telah berbuka. Berarti kita sudah makan, bukan sebelum kita makan. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini doa, kalau kita tidak hafal, ya kita akan pakai bahasa kita lah. Ya Allah, aku berbuka ya, dengan nikmat, dengan rahmatmu ya Allah. Saya berbuka ya Allah karena beriman dengan Engkau ya Allah dan sudah mendapatkan rezeki Engkau ya Allah. Ya mungkin apalah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau paling tidak kita paling setidaknya kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kita melaksanakan berdoa. Dan sesudah itu terserah doa apapun, silahkan. Yang ingin minta kawin ya. Tapi sekarang ini kawin sulit ya. Menunggu ya wabah hilang ya. Mudah-mudahan secepatnya. Jangan sampai ditunda-tunda lagi ya. Karena itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sesudah itu juga sunnah yang keenam, taftirus shaimin, memberi ya orang lain untuk berbuka. Kita punya makanan, kita kasih kawan kita, itu sunnah. Pahalanya kita akan dapat sebagaimana pahala dia berpuasa, double pahala kita. Pahala dia kita dapat dan pahala puasa kita dah dapat. Yang ketujuh, sunnah juga ya. Ini kalau bagi yang single atau jomblo jangan didengar ya. Jomblo tidak masalah, tapi jomblo fi sabilillah. Yang mana disunahkan yaitu mandi sebelum fajar bagi orang mandi junub dengan suami istri. Ini disunahkan untuk apa mandi. Karena apa? Karena kata para ulama biar kita memasuki bulan Ramadan, hari Ramadan itu hari berpuasa dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Itu disunahkan, dianjurkan. Itu yang ke-7. Yang ke-8 kita disunahkan untuk mandi setiap malam bulan Ramadan. Tapi malam-malam yang lainnya dilarang. Kenapa? Mendatangkan penyakit. Tetapi di bulan Ramadan sesudah sholat maghrib kita melaksanakan berbuka, itu disunahkan untuk melaksanakan mandi. Biar apa? Biar kita semangat untuk melaksanakan sholat tarawih dan melaksanakan yaitu tadarusan. Itu hikmahnya. Tapi kalau bulan-bulan lain jangan dilaksanakan. Kenapa? Sesudah maghrib sampai jam 12 malam itu mendatangkan penyakit, itu bahaya. Makanya inilah kelebihan bulan Ramadan. Dan disunahkan juga yang ke-9 yaitu menjaga sholat tarawih kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini banyak yang kita laksanakan di awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan. Artinya apa? 1 sampai 15, yang lainnya tidak kosong. Nah ini bahaya. Jadi kalau kita ingin bubar kepada orang yang lain, kawan-kawan kita, boleh kita bubar, silakan bubar. Yang masalahnya kita bubar ini kita tidak melaksanakan sholat tarawih. Tapi yang harus kita lakukan,
oke, kita konsekuen, kita berbukber dimanapun buka bersama. Ingat, tarawih jangan pernah kita tinggalkan. Kalau seandainya di tempat itu tidak dilaksanakan tarawih, maka di rumah kita melaksanakan sholat tarawih. Kalau seandainya kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih, maka lebih baik kita tidak bukber bersama kawan kita, akan tetapi kita melaksanakan sholat tarawih di tempat kita. Tapi kalau yang ingin bukber silahkan, tapi konsekuen harus melaksanakan yaitu sholat tarawihnya. Karena sholat tarawih ini Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang melaksanakan sholat tarawih, kena imannya dan mengharap pahala, dia balasan dari Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau seseorang yang melaksanakan puasa tapi tidak melaksanakan sholat tarawih.